Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandanya di manapun Anda berada. Senang sekali pagi ini kita bisa kembali bersama dalam spesial program Perempat dari Padang di setiap Kamis pagi. Ya, apalagi kalau bukan kearifan lokal Minangkabau ya. Sebuah ruang bagi kita semua untuk menelusuri ya, memahami dan berusaha untuk mengapresiasi ya nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan nenek moyang kita orang Minangkabau, dan juga bagaimana kita menjaga dan melestarikannya ya. Baik, Dun Sanak Pananga, pada pagi ini kita kembali bersama Mama Tuanku Mangkudun ya, tepatnya Dr. Saiful Yasan Tuanku Mangkudun yang akan membahas tentang pusako nah di Minangkabau. Dan saya pikir ini satu yang akan sangat menarik untuk kita simak dan kita diskusikan dan sebenarnya karena sampai saat ini sepertinya pemahaman kita tentang pusako di Minangkabau ini itu masih simpang siur juga ini ya. Apalagi ketika membedakan antara pusako tinggi dan pusako rendah begitu ya. Dan bagaimana juga dalam hak kepemilikannya atau cara pengelolaannya begitu ya. Nah, nanti Dun Sanak Paranga, sekiranya ada di antara Anda yang ingin bergabung untuk memperbincangkan topik kita ini, yaitu kearifan dalam sistem pusako di Minangkabau. Nah, sekiranya ada yang ingin Anda tanyakan atau ada tanggapan-tanggapan Anda, silakan saja nanti Anda bergabung di dua line telepon yang sudah kami sediakan, yaitu 0751 812 atau di 0811 6609 240 ya. Dan kita bersama dalam kearifan lokal Minangkabau ya sampai nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, selamat pagi semuanya untuk para pencinta kearifan lokal ya. Bahkan semalam waktu saya siaran malam ada yang pengen kirim salam buat Mak Tuangku. Ya, Mak Tuangku. Karena katanya beliau sangat antusias dan mengikuti terus setiap acara kearifan lokal ini. Ada Joani ini di Sungai Sari Tiaman sana ya. Oke, selamat pagi. Dan juga Pak Sultan Pamenan, juga Pak Malin Sampono ya. Terus juga Pak Rizal, selamat pagi. Pokoknya saya semua yang aktif di kearifan lokal Minangkabau, dan saya yakin masih banyak yang lainnya yang belum sempat masuk ya. Juga Bu Nur dan Ibu Asmarawati di Mentawai juga sering bergabung ya. Pokoknya semua pendengar kami ya, selamat pagi aja semuanya. Dan pagi ini kita akan coba ungkap persoalan yang sangat mendasar di Minangkabau ini. Nah, kita juga coba sapa dulu Mak Tuanku Mangkudun yang telah bersiap-siap di sambungan link Zoom Perempat RRI Padang. Sekali lagi apresiasi besar ya, apresiasi tinggi buat Mak Tuanku Mangkudun yang selalu siap ya untuk surau Perempat ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Alhamdulillah Bung Adit, kita ketemu lagi dan sanak pandangan di Surau RI Perempat. Iya, betul, Mak. Ya. Oh ya, Mak, seperti yang saya katakan tadi, banyak tuh yang kirim salam sama Mak ya. Alhamdulillah, salam kembali. Iya, buat yang ada di Pariaman, yang ada di Mentawai, yang ada di Kota Padang, dan yang ada di Solo ya. Pokoknya di mana saja yang bisa memantau kami, bahkan dusun-dusun di perantauan juga ya. Kemarin juga ada yang menyatakan bergabung di RI Digital itu dari Tanjung Pinang kalau nggak salah ya. Pokoknya semuanya sudah bisa bergabung. Dan pagi ini kita akan berdiskusi ya dengan hangatnya nih masalah pusako. Saya yakin ini lumayan hangat ini. Karena bicara pusako ada yang menarik, Mak. Saya perhatikan bahwa di satu sisi pusako adalah ibaratnya sebuah identitas mungkin kalau menurut saya, Mak ya. Iya, Artinya sebuah identitas itu tidak boleh jangankan
kalau bisa ditambah, kalau nggak jangan kurangi gitu ya Mak ya. Nah, tetapi terkadang dalam perjalanan zaman ada hal-hal yang membuat dinamika terjadi di dalam pusako ini. Nah, sehingga kadang-kadang bisa berkurang, kadang-kadang juga bisa tergadai gitu ya Mak ya. Ya, bahkan tidak dipahami lagi. Nah, itu dia, Mak. Dan yang paling mirisnya, Mak, ya, karena pusako ini tidak sedikit juga yang akhirnya ya hilang pertimbangan bahwa kita bersaudara. Nah, ini yang miris sekali, Mak ya, sampai terjadi cekcok segala macam ya, yang juga tidak sedikit terdengar masalah harta pusako ini. Nah, untuk mendudukkan ini semua biar di antara kita saling paham, biar tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada lagi tidak ada lagi yang cekcok masalah pusako ini. Mari kita coba secara maraton ini Mak Tuanku ya. Dan Insya Allah. iya, dan saya akan buka space seluas-luasnya ini. Kan perlu berepisode pun kita boleh gitu ya. Asal Ya. masalah ini duduk gitu loh. Baik. Iya. Baik, Mak Tuanku, kita mulai perbincangan kita dengan topik kearifan dalam sistem pusako di Minangkabau. Nah, rasanya kalau saya ungkap kata pusako ini nggak ada lagi nih orang Minang yang nggak kenal, Mak. Yang nggak, maksudnya nggak familiar itu ya. Iya. Sangat Namanya sangat hafal, tapi sangat wujudnya belum dipahami. belum dipahami. Nah, ini persoalannya, Mak. Bahkan ketika kita membuka persoalan ada tradisi, mungkin masih banyak yang tanda tanya nih di orang Minangkabau sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau udah buka masalah pusako, nah itu semuanya pasti bangun. Baik, Mak, kita mulai, Mak, bicara tentang pusako ini. Sesungguhnya seperti apa sih apa istilahnya substansinya atau pentingnya atau juga keberadaannya pusako itu di Minangkabau sesungguhnya, Mak. Silakan, Mak. Baik, terima kasih Bung Adit, dan sanak pendengar dimanapun berada. Kita kembali pada sebuah pantun tua tentang pusako. Hmm. Untuk memahami pusako itu, kita pahami dulu petanya. Mm-mm. Ada pantun tuanya bunyi begini. Gulamo mudiak kaulu, mati disembai kantilan, kanailah anak badawalang. Pusako niniak nan dahulu laiba pakai bakanakan kini menjadi undang-undang. Nah, yang belum dipahami bersama bahwa pusako itu ada sekian jenis. Seperti pernah kita bahas tentang tambo. Iya. Tambo itu ada sekian jenis. Iya, betul. Nenek moyang kita membaginya dalam 4 kategori. Pusako, sako dan pusako yang diwariskan kepada penghulu dan para guru adat sama dengan tambo 4 jenisnya. Ada pusako itu nantasera. Ada pusako itu nantasure. Ada pusako itu nantasire. Ada nantasurua. Gitu ya, Pak ya. Kita selalu mengatakan pusako itu hanya yang terserak saja. Kita berebutan dengan yang terserak, lupa dengan yang tersurenya, lupa dengan yang tersiratnya, nantasire, nantasuruanya. Nah, kita petakan dulu apa yang dikatakan pusako di Minangkabau. Pusako di Minangkabau sudah dikatakan tadi, laiba pakai bakanakan kini menjadi undang-undang. Jadi pusako yang utama di Minangkabau itu adalah undang-undang adat. Apa yang diundangkan itu? Yang pertama undang tentang posisi pusako itu. Maka ada posisi pusako itu yang diundangkan dengan kato pusako. Ketika dia beralih bentuk, dia diundangkan dengan kato mufakat. Ketika perubahan bentuk itu disepakati oleh suatu level masyarakat, apakah itu tingkatannya kaum, apakah tingkatannya nagari, atau tingkatannya alam Minangkabau, maka pusako itu disepakati merujuk pertama itu kepada kato pusako, kato yang ditinggalkan nenek moyang. Kemudian ketika dia berubah posisi atau berubah peruntukannya, dia dipakai berdasarkan kato mufakat.
kartu mufakatnya harus untuk kebenaran. Nah, kemudian selanjutnya pusako itu dimanfaatkan, dipergunakan berdasarkan kartu mufakat itu. Ketika terjadi perubahan status, perubahan wujud, perubahan bentuk dari pusako itu, dia dimufakati ulang. Apakah selalu berdasarkan merujuk kepada kartu pusako? Iya, selama dia masih dalam status pusako. Pusako yang mana? Nah, inilah peta yang harus kita pahami. Pusako yang pertama di Minangkabau itu namanya undang-undang adat. Di mana ditaruh itu? Itu dalam tambo. Ada tambo dalam berbagai tingkatan, tambo alam, tambo adat, ada tambo nagari, ada tambo kaum, tambo silsilah asa suku, tambo asa. Itu yang diwarisi dan disako dan dipusakoi oleh penghulu. Jadi semua ranji silsilah kaum itu adalah pusako yang pertama yang harus dijaga. Itu berkaitan nanti dengan pusako yang tasera. Apa pusako yang tasera? Termasuk harta benda. Nah, kita hanya berbicara tentang harta benda, lupa dengan silsilah. Silsilah itulah yang akan menentukan penggunaan pemanfaatan harta benda itu. Nah, awal pertama yang harus dikuasai oleh kaum, oleh semua pemimpin kaum, oleh semua anggota kaum adalah silsilah kaum itu untuk pemanfaatan semua kekayaan pusako itu. Nah, pusako itu ada yang dinamakan tangible kalau dalam bahasa modernnya, yang bisa dilihat, dipegang, dipindahkan, atau dibawa, atau dimiliki. Ada yang intangible, yang tidak bisa diraba. Itulah dia sako dan sang sako. Sako dan sang sako itu tidak bisa diraba, tapi dia ada. Disitulah ada kartu pusako. Tidak bisa diraba, tapi dia ada. Disitulah ada tanah pusako. Nah, yang selalu diperebutkan hanya yang terakhir, tanah pusako atau harato pusako. Harato pusako itu yang mungkin akan kita buka banyak-banyak hari ini, karena itu yang diperebutkan tanpa merujuk kepada yang di atasnya tadi. Ada sako, ada sang sako, ada kartu pusako yang harus jadi rujukan ketika kita akan mengolah, memanfaatkan, atau merubah status dari seluruh harato pusako tadi. Bu Adit, harato pusako di Minangkabau itu dua saja kelompok umumnya. Ada harato yang diharapkan akan mempertahankan Minangkabau. Maka dinamakan dia pusako tambilang ameh. Tambilang ameh. Emas itu tidak akan berubah wujudnya, tidak akan berubah statusnya, selama dia menggunakan pengharapan nenek moyang agar Minangkabau bertahan. Disebutlah dia pusako tambilang ameh. Kemudian dia di masyarakat sekarang dikatakan harato pusako tinggi. Itu niatnya apa? Niatnya agar Minangkabau tetap bertahan. Dengan pusako tambilang ameh, Minangkabau pasti tetap ada. Tapi situasi dan kondisi sangat-sangat tertentu, keadaan tertentu akan menyebabkan lahir pusako yang kedua yang dibutuhkan untuk keadaan temporer, keadaan yang masa kini. Itulah pusako tambilang basi. Pusako tambilang ameh yang diharapkan bertahan untuk nenek moyang, oleh nenek moyang, itu kemudian bernama pusako tinggi, itu tidak akan berubah statusnya selama masih dalam menggunakan undang kartu pusako. Apa bendanya? Apa wujudnya? Ada pusako tambilang ameh itu di nagari, ada pusako adat di nagari, ada pusako ulayat di nagari. Sebenarnya di alam Minangkabau itu pusako ulayat itu ada. Ulayat Minangkabau istilahnya. Tapi sudah lama tidak dibicarakan.
Nah, kita turunkan saja levelnya untuk tingkat nagari. Jadi ada ulayat nagari, ada paragat nagari, ada adat nagari, itu pusako nagari. Pada tingkat di bawahnya ada pusako kaum, ada ulayat kaum, ada ranji kaum, ada harato pusako kaum. Selama dia diharapkan akan bertahan sebagai status milik nagari atau milik kaum, dia menggunakan undang kato pusako. Apa undang kato pusako yang paling dikenal oleh masyarakat itu dijual ndak makan Bali, digadai ndak makan Sando. Tidak bisa dijual, tidak bisa digadaikan. Dia hanya bisa dimanfaatkan selama dia masih disebut sebagai harato pusako tambilang ameh nagari atau tambilang ameh kaum. Kalau sekarang dikatakan harato pusako tinggi nagari atau pusako tinggi kaum. Nah, tapi karena perubahan zaman, keadaan anak kemanakan, anak nagari memerlukan semua pusako itu untuk dimanfaatkan, maka bermufakatlah nagari, kalau dia untuk pusako nagari, atau bermufakatlah kaum, kalau kaum akan memanfaatkan itu, atau anggota kaum, maka diadakan mufakat. Undangnya berubah, dia menjadi undang kato mufakat. Kato mufakat adalah hasil permufakatan di nagari kalau untuk harato nagari, atau di kaum untuk harato kaum. Maka pusako tinggi itu dia akan berubah statusnya. Pusako tinggi itu bisa berubah status jadi ganggam nan bauntua misalnya, ketika harato kaum itu diserahkan kepada bahagian kaum, apakah dia itu sebuah rumah gadang atau sebuah keluarga kecil untuk mengolahnya. Nah, ganggam nan bauntua ini kemudian akan menjadi pusako di dalam sebuah penguasaan. Apakah penguasaan sebuah rumah gadang, tungganai, atau penguasaan sebuah keluarga, maka dia menjadi pusako randah pada suatu saat. Dia punya status yang berbeda dengan pusako tinggi, dia bisa diolah, bahkan bisa dimiliki. Nah, kapan dia kembali menjadi pusako tinggi? Ketika kato mufakat itu dikembalikan. Pinang di balian ke tampuaknya, sirih di balian ke gagangnya. Misalnya, ketika ganggam dan bauntua itu, yang menerimanya punah. Saya mengalami itu. Kebetulan saya satu kaum mendapat tanah ganggam bauntua untuk ibu saya. Kami semua laki-laki, lalu kami mengembalikannya ke kaum dengan kesepakatan wakaf. Maka dia kembali menjadi milik kaum. Bahkan kami serahkan kepada nagari, sekarang jadi milik nagari. Maka pengelolaan selanjutnya ketika dia sudah kembali ke milik nagari, dia menjadi pusako tinggi nagari kembali. Diolah berdasarkan undang kato pusako dia kembali. Karena dia bukan lagi milik ibu saya. Begitu Bung Ade. Ini yang sering terjadi tentang persengketaan tentang harato yang sudah ganggam bauntua, belum dikembalikan kepada statusnya semula sebagai pusako kaum atau pusako nagari, lalu bertengkarlah pada posisi itu. Contoh satu lagi Bung Adit sebelum kita diskusikan. Iya. Di nagari saya juga ada sebuah ulayat, Padang Puhun. Tanah ulayat itu selama beberapa ratus tahun itu tidak diolah, hanya berupa hutan saja yang tidak dipakai. Tapi dikatakan ulayat nagari. Ulayat nagari kami, nagari Kurai namanya. Tinggi. Nah, ketika Padang Puhun itu
selama beberapa ratus tahun tidak dipakai, kota Bukit Tinggi berkembang, lalu datanglah kebutuhan dari anak kemanakan di bawah Dago atau di bawah Lutui untuk berusaha ingin memanfaatkan tanah ulayat itu. Datanglah kebutuhan dari pemerintah kota Bukit Tinggi untuk juga ingin memanfaatkan tanah ulayat orang Purai itu. Nah, ada masa yang saya sendiri juga sukar menemukan datanya, konon sudah dibuat kato mufakat oleh para penghulu nagari itu. Kato mufakatnya, oke, kita sepakai, itu kata mufakatnya, bahwa ulayat nagari ini boleh dipakai oleh semua anak kemanakan yang di bawah Dago atau di bawah Lutui. Terjadilah pemanfaatan itu. Sayang sekali kata mufakatnya berhentiannya untuk memberi kesempatan pemanfaatan, tapi tidak pengaturannya. Dapat diatur, berebutalah anak kemanakan bawah Dago, bawah Dado, bawah Lutui, maka sebahagian besar, bahkan hampir seluruh ulayat itu sudah dimanfaatkan, termasuk oleh pemerintah daerah kota sendiri. Maka kalimpastianlah penghulu yang datang kemudian, ulayat kita sudah dipakai habis-habisan dan kita tidak lagi diajak bicara. Di sini mufakatnya berlanjut saja dengan kato kudian, kato berebutan. Nah, sekarang yang jadi sengketa adalah bagaimana mengembalikan Pinang ke tampuaknya, Siriah ke gangnya. Itu kan ulayat orang pula itu. Baliak kalah karena kali baliak. Sementara anak kemanakan, baik yang di bawah Dago, di bawah Dado, di bawah Lutui sudah menggunakan hampir 90% tanah ulayat itu. Bagaimana akan mengembalikannya? Itu perkara rumit ketika kata mufakatnya tidak sampai ke ujungnya tentang pemanfaatannya. Nah, sebenarnya adat sudah menjelaskan dalam kata pusako ketika ganggam bauntua itu sebenarnya sudah harus dibuat batasan mufakatnya. Mana yang akan dipakai, berapa yang akan dipakai, siapa yang akan memakai, apa batas pemakaiannya. Nah, ganggam bontuaknya tidak diselesaikan, akhirnya di ujungnya menimbulkan permasalahan. Dan ini tidak terjadi di satu nagari saja. Terjadi di berbagai nagari dan terjadi di berbagai kaum. Ketika kata mufakatnya tidak diselesaikan, kata kudiannya tidak dilanjutkan, akhirnya sengketa di ujungnya terpaksa kata bacari lagi undangnya. Nah, jadi membahas pusako di Minangkabau harus satu kesatuan pemikiran tentang mana pusako itu, nantasera, nantasure, nantasire, nantasura. Bagaimana undangnya, undang kata pusako yang dipakai atau undang kata mufakat yang dipakai, atau terpaksa kita cari katonan baru, kata kudian, kata bacari. Itu yang terjadi di sebagian besar, Bung Adit. Sedikit lagi sebelum kita diskusi, Bung Adit. Apakah harato itu hanya ada di kaum dan di nagari saja? Tidak, di Indonesia juga begitu. Ya, nanti bisa dibicarakan. Di Indonesia ini ada harato yang belum jelas statusnya, sehingga yang terjadi kemudian adalah sengketa dan perebutan. Oleh siapa? Oleh para pemakai dan orang yang merasa memiliki. Nagari merasa memiliki ini, kemudian para pemakai merasa memiliki karena sudah sekian puluh tahun dia tinggal di atas tanah itu. Kaum juga begitu, dulu merasa memiliki hak atur, tapi kemenakan merasa sudah diberi peruntukan. Dia sudah berumah di sana di atas tanah beberapa tahun, sudah bersawah berladang di sana beberapa tahun, tanpa penyelesaian. Apa masalahnya di sini? Masalahnya ketika undangnya tidak dipakai. Kembali kepada pantun pertama tadi, gulamu mudik kaulu mati disembaikan tilan kanalah anak badabalang. Pusako ninyak nanulu harus dipakai dikarenakan dipakai saratojo undang-undang. Nah, undangnya ini yang sering terbengkalai. Begitu, Bung Adit?
Baik. Kita lanjutkan nanti dengan jenis-jenis contoh-contoh tanahnya dan segala macam. Silakan Bung Adit. Baik, Mak. Waduh, ini semakin membuka ini ya, Mak ya. Apa ya? Saya mau bilang apa? Eksistensi Pusako ini ternyata jauh-jauh lebih luas dari apa yang anak kemenakan, termasuk saya pribadi mungkin ya sebagai anak kemenakan yang pahami selama ini. Ya benar, Mak. Apa yang Mak bilang tadi. Sebagian besar mungkin generasi kami ini ketika keluar kata Pusako itu yang kebayang tuh pasti sekian hektar tanah gitu ya, Iya, sekian iya, tumpak sawah gitu ya, sekian iya, bata ladang. Nah, ternyata setelah menyimak dari paparan nama tadi ada sebuah apa ya? Saya mengatakannya apa yang paling tepat bahasanya? Bukankah ini seharusnya menjadi penyangga dari berlakunya pusako-pusako di atasnya? Ya, seperti yang katakan tadi, betul. ada pusako yang tasure, berupa undang barangkali ya, Iya, atau pusako. Ada yang tasire gitu ya, Mak ya. Ada yang betul. tasuro. Nah, jangan-jangan saya melihat ini sebenarnya pusako yang berupa tangible ini, benda ini adalah untuk penunjang agar pusako netas ini bertahan terus. Maka supaya dia kokoh, diberikanlah kekuatan ekonominya, kekuatan finansialnya, supaya bisa undang di atasnya atau pusako di atasnya dipertahankan. Barangkali Betul. ini kesimpulan sedikit awal saya, Mbak. Bukan kesimpulan ya, bukan. Betul sekali, Bung Adit. Iya. Jadi ketika kita membahas sebuah wujud pusako itu, kita harus lihat 4 aspek itu. Hmm. Apanya yang terserak di sana? Misalnya Hmm. tentang tanah ulayat, katakan tanah ulayat nagari. Hmm. Ya. Ini yang sekarang agak banyak sekali terbengkalai. Tanah ulayat nagari itu undangnya mengatakan untuk keberlanjutan nagari. Iya, iya, iya. Kalau nagari itu Allah, Allah itu habis ya. Mm-mm. Nagari dia lahan Garudo kata orang. Nagari itu Allah, maka atau di neraka lodo segala macam, maka yang bisa menyelamatkannya hanya ulayat nagari, tempat mereka menyelamatkan diri. Hmm. Nah, ulayat itu ada bentuknya hutan, ada bentuknya sawah, ada bentuknya Tanah. danau, ada bentuknya sungai. Itu ada di tiap-tiap nagari, di mana? Di dalam tambo nagari. Iya, iya, iya. Maka yang dikatakan dengan Sako dan Pusako itu adalah kesatuan tuturan tambo nagari tentang seluruh wilayahnya, batas wilayah nagarinya yang harus dipahami oleh para anggota masyarakat nagari. Iya, iya. Sehingga tidak di belakang kemudian berkelahi cara katukudiannya. Nah, jadi betul kata Bung Adit tadi, bahwa Harato Tambilang Ame sebagai pusako yang diharapkan melanjutkan Minangkabau itu untuk mempertahankan adanya Minangkabau. Betul sekali itu Iya, Bung Adit. iya, iya. Ya, selain dari itu, Mak, saya melihat bahwa di samping mempertahankan Minangkabau secara teritorial gitu ya, Mak ya. Jika mempertahankan di Minangkabau secara nilai-nilainya yang didahului oleh pusako-pusako di atasnya, katakanlah pusako Nantasure, pusako Nantasire, pusako Nantasurua dipertahankanlah dengan adanya kekuatan ekonomi untuk kehidupan sehari-hari sehingga mereka tidak harus menggadaikan lagi identitas mereka. Mereka tidak harus lagi pergi kemana-mana gitu ya, Mak ya, karena mereka sudah ada pusako yang tasira berupa tanah ulayat tadi atau harta ulayat tadi gitu, Mak. Nah, untuk mempertahankan Betul. nilai-nilai di atasnya itu, apakah bisa ke sana, Mak, apanya? Betul. Ya, dalam sebuah tanah ulayat itu ada tuturannya. Ada Hmm. tuturannya tentang apa makna, apa gunanya, apa fungsinya. Ya, ya, Ada ya. hutan larangan, ada banda larangan, ada danau, ada baramban, Mm-mm. layak nagari itu ya. Alat kaum tentu saja kita sudah kenal ulah kaum itu banyak sekali, mulai dari rumah gadang, Ya. pandam pakuburan, sasok jarami segala macam. Hmm. Nagari juga punya paragat nagari yang milik untuk identitas nagari yang harus disimpan dalam ingatan. Hmm. Apa itu? Ranji para penghulu,
ada paragat nagari yang wajib ada, balai adat, musaji, Iya, iya, iya. labuh, pasa, tapian, pakoan, dermaga, galanggang, itu semua milik nagari yang harus dipertahankan sebagai identitas. Ya, Itu yang dikatakan eh, dalam tangible-nya ada intangible-nya. ya, ya, ya. Kenapa harus ada galanggang di nagari itu? Karena ada generasi muda yang akan mengekspresikan dirinya. Jangan galanggang itu dijadikan mall, misalnya. Iya, iya, iya. Ini contoh saja. Mm-mm. Banyak gelanggang yang dihilangkan. Ya, 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 ya. Jangan Baramban itu diubah menjadi tempat wisata saja. Baramban itu untuk pengairan, untuk sistem kehidupan uh, masyarakat nagari yang agraris misalnya. Nah, bagaimana semua tangible itu dikaitkan dengan intangible-nya, kata Bung Adit tadi kan. Iya, 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 iya. Yang tasera ini dikaitkan dengan yang tersiratnya. Apa yang disiratkan nenek moyang dengan ini? Betul. Nah, kalau kita turunkan kepada kaum, ketika harato pusako tinggi di kaum itu, apa pikiran nenek moyang yang tersirat dengan harato tinggi atau pusako tinggi kaum ini, agar kaum ini tetap ada di masa depan. Iya, iya, iya. Nah, pada saat ada Ganggam Bauntu, diserahkan pada satu keluarga, penyelesaiannya harus dengan mufakat. Kenapa? Karena penetapan Ganggam Bauntu itu memakai kata mufakat. Nah, kita punya tanah 10 hektar ini. Ini si A perlu untuk bersawah berladang. Pakailah yang 2 hektar di Mubia itu. Dan pertanggungjawabkan tentu saja kepada kaum yang dia gunakan itu. Baik untuk sawah, ladang, rumah, atau untuk berdagang segala macam. Tapi ingat, intangible-nya, dia dimufakati dengan kata mufakat untuk pemanfaatannya. Artinya apa? Selama dia menggunakan itu, dia harus membawa kembali ke mufakat kaumnya. Apakah ini akan dia gunakan terus atau dia sudah tidak berhak lagi menggunakan? Kita contohkan tadi ketika orangnya punah. Ketika ibu saya melahirkan anak semua laki-laki. Maka anak laki-laki ini harus menyadari dirinya, ini Ganggam Bauntu ini dulunya dengan kata mufakat. Saya sebagai laki-laki tidak punya hak lagi melanjutkan pemanfaatannya. Saya harus membalikkan sirih kegagangnya. Dengan kata mufakat, saya kembalikan ke kaum, dan kaum bahkan mengembalikan ke nagari. Ini cara menghubungkan tangible itu kepada intangible-nya. Sehingga ketika dia kembali ke milik kaum dan milik nagari, saya tetap ada di dalamnya. Saya memiliki bersama dengan masyarakat sekarang. Bukan saya hilang. Begitu Bung Adit. Tapi tanah itu saya jual. Wah, ini kan warisan ibu saya nih, saya jual sajalah. Saya masukkan ke saku saya. Saya malah hilang. Hilang dari kaum, hilang dari nagari. Itu yang jarang dipahami bersama atau banyak yang tidak lagi dilakukan. Begitu kira-kira Bung Adit. Baik, Pak. Menarik sekali. Ya, dan memang ini sepertinya harus maraton kita ya. Bertenang-tenang kita coba memahaminya. Baik, ini ada yang mau bergabung, Mak. Kita coba Silakan. ya. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Mak ya. Yo, Pak Sultan Peminan, silakan Pak Sultan. Assalamualaikum Mak Tengku. Waalaikumsalam Pak Sultan Peminan. Oh, jadilah Mak Tengku. Kau mengenai Ratu Pusako Tinggi atau Pusako Rendah. Jadi kalau secara menurut hukum, Ratu Pusako Tinggi itu kan tidak bisa jakte kan loh. Atau sertifikatkan kan. Betul. Kalau Ratu Pusako Rendah itu kan pencarian. Itu menemukan tembilangan nih. Jadi kalau yang dikatakan Pusako Tinggi adalah tembilang mati. Jadi kadang-kadang sebagian terjadi kontra lah antara mamak di kemenakan, antara adik aja kakak. Jadi lantaran barang gol sebagian ada bersertifikat.
Jadi sertifikat kau nyo kuasoi sampai nyo boroh kan ke bank segala macam guys. Itu secara melalui hukum Mak Tengku, baca jalan yang terbaik Mak Tengku. Sekian Mak Tengku dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Mak Tuanku, saya juga tidak. Ya, kita perlu menata pemahaman berlambat-lambat nih. Iya, makanya saya nggak mengulang lagi pertanyaannya, Mak. Saya nggak mengulasnya nih. Ya. Karena Yang pertama, ya. Harato Pusako Tinggi itu dipakai undangnya Undang Kato Pusako, ya. Maka dia tidak bisa dijual, tidak bisa digadaikan, apalagi disertifikatkan. Selama dia masih status pusako tinggi, baik pusako tinggi nagari atau pusako tinggi kaum, ulayat kaum apalagi, dia tidak bisa disertifikatkan. Nah, ketika ada pikiran untuk mensertifikatkan, itu undangnya berubah, undangnya mufakat. Mensertifikatkan itu kan harusnya mufakat kaum. Kalau sudah mufakat kaum, disertifikatkan, maka namanya bukan pusako tinggi lagi. Dia menjadi Ganggam Baun Tua. Nah, Ganggam Baun Tua ini statusnya diselesaikan dengan permufakatan. Nah, dalam permufakatan ini yang sering terbengkalai. Mufakatnya akhirnya dipegang tampuaknya oleh satu orang penghulu, satu orang datuk, disertifikatkan atas namanya. Nah, ini mufakatnya yang salah. Kembali ke akarnya, kalau dia pusako tinggi, maka dia tidak bisa disertifikatkan atas nama satu orang. Undang-undang pertanahan juga mengatakan begitu. Kalau ini milik kaum, maka sertifikat itu atas nama seluruh anggota kaum. Sampai tahun 2000-an saya masih beberapa kali menjadi narasumber untuk menjelaskan bahwa pusako tinggi tidak bisa disertifikatkan atas nama mama kepala waris, tidak bisa. Kecuali, ada kecualinya. Ketika harta pusako tinggi itu sudah dibagi, sudah disepakati untuk dibagi, untuk dibagi oleh kaum, dan kesepakatan itu harus tertulis. Kesepakatan tertulis bahwa tanah itu sudah dibagi atau sudah digadaikan oleh kaum, maka undangnya undang Kato Mufakat lagi. Mufakatnya dibagi. Siapa yang akan memegang bahagian itu, siapa yang akan mensertifikatkan bagian itu, maka tidak ada lagi landasan hukum untuk membatalkannya. Oh, kalau sepakat nenek moyang pada masa datuk tahun 1960 nan sabidangko milik kaum keluarga rumah gadang nan itu. Maka undang yang dipakai adalah permufakatan. Mufakat mau disertifikatkan atas nama siapa. Statusnya sudah berubah menjadi pusako randah. Jadi Pak Sultan Pamenan, ketika permufakatan sudah sampai kepada Ganggam Baun Tua, peruntukan itu dia menjadi pusako randah. Kenapa? Karena sudah diselesaikan dengan permufakatan. Tapi kalau tanpa permufakatan, dia masih pusako tinggi. Kapan permufakatan itu? Periksalah lagi yang tasuriknya. Adakah tasurik seluruh anggota kaum itu sepakat ini dibagi atau ini diserahkan pemanfaatannya kepada satu pihak? Itu ada undang-undang pertanahan mengatakan itu, bahwa penyelesaian harta kaum itu, ada jurisprudensi Mahkamah Agung juga mengatakan bahwa hak atau pusako tinggi di Minangkabau itu adalah hasil permufakatan kaum untuk perubahan statusnya. Tahu tangan seluruh kemanakan itu, seluruh anggota kaum. Kalau tidak, dia bisa digugat kesahihan atau kesahan dari
sertifikat itu. Maka pensertifikatan atas nama satu orang harus ada lampirannya kesepakatan seluruh anggota kaum. Saya ambil contoh sebuah bukit di Bulai Bancah, Bukit Tinggi. Saya kebetulan jadi saksi waktu itu, bukan menyaksikan lah ya, bukan jadi saksi, menyaksikan sebelum kantor wali kota itu didirikan, tanah kaum itu disepakati oleh seluruh anggota kaum, bahkan seluruh kemenakan yang baru pandai bicara masuk namanya dalam kesepakatan itu. Karena saya orang Bukit Tinggi, saya menyaksikan itu, kesepakatan pengalihan status tanah kaum itu, tanah Pusako Tingginya, untuk dijual kepada pemerintah karena dia tidak produktif, sekarang menjadi kantor wali kota. Itu seluruh anggota kaumnya terlibat atau dilibatkan untuk menandatangani persetujuan jual beli. Jadi boleh pusaka tinggi dijual, boleh ketika dipakai undang katu mufakainya. Begitu Bung Adit. Iya, ketika kalau permainan menanyakan mama yang menjual mesti dikatakan atas namanya sendiri, dia melanggar undangnya. Pusaka tinggi itu hanya bisa dirubah ketika undangnya katu mufakat. Mufakat seluruh kaum. Kalau tidak, itu pelanggaran terhadap undang adat. Dan sebenarnya inilah yang harus kita tegakkan kembali. Makasih Bang Adit. Baik, sama-sama. Baik Pak Wasnomenan, itu dia jawaban untuk pertanyaan Pak. Jadi sedikit-sedikit saya coba pahami bahwa selagi dia belum genggam baun tua gitu ya Mak ya, dia masih pusaka tinggi ya, dan tidak bisa disertifikatkan. Betul. Namun begitu dia dengan kata sepakat ya membuat status baru dengan genggam baun tua, nah mulai detik itu dia bisa disertifikatkan oleh yang diberikan genggam baun tua yang disepakati tersebut ya Mak ya. Oke. Baik, ini ada ya silakan, ada yang baru gabung tadi di 081166 09240 ya, keburu turun. Silakan saya tunggu satu setengah menit ya sebelum kita lanjutkan, karena saya merasa ini juga dan sanak kita pun pasti ingin kejelasan ya. 081166 09240. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iya. Ini kemanakan Mak Tuanku yang masuk. Silakan Pak Rizal. Iya. Oke, Bang Dik. Jelas tak mulu na anak mama. Allah sambulan. Iya. Karena ada kesibukan. Iya. Nah, tapi kalau kesibukan ada yogi hubungannya jo materi yang sering diapun di mama. Mau berziarah, ziarah religi namanya. Terus itu dapat cerita nan pernah kita mama. Iya. Iya. Yang kemudian saya nak tanya mah. Itu ada satu kasus sebenarnya. Bidang tanah dulu dibelikan oleh orang tua. Jadi generasi pertama dan kedua, mak, itu atur-aturnya antara pihak adik kakak pada si laki-laki. Kemudian generasi ketiga, mak, itu terjadi gejolak antara video nggak pedesi. Jadi nggak tanya mak, pusako tambilang basi lu kan, barang punya bisa menjadi tambilang ameh. Apakah lah dijadikan tambilang ameh, apakah bisa menjadikan tambilang basi? Pihak laki-laki karena nggak nyaman, lu sih anaknya sih kan aja ingin kembalikan lah ke tambilang ameh. Dia bilang masih dia asalnya. Kira-kira pertanyaanmu itu. Terima kasih Mak, Bung Adit. Yep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal ya, Pak Rizal Koto ya. Baik, ya, silakan Mak, ini menarik sekali ini, seperti yang kita diskusi. Ya, ini kasus yang banyak terjadi lagi nih, Bung Adit. Iya. Jadi kita pindah
status pusakonya. Ya, ya. Pusakonya tambilang basi. Tambilang basi artinya dia dihasilkan dari jerih payah satu pasang keluarga. Berarti tembilang basi yang kalau yang ulayat itu tembilang ameh, Mak ya? Yang ulai itu tambilang ameh. Oh, yang ulayat yang ameh, yang basi yang keluarga ini. Ya. Hasil Oke. usaha dari sepasang suami istri. Baik, silakan Mak, lanjut Mak. Ya, maka tambilang ameh ini dikatakan sebagai miliknya suami istri dan keturunannya dan diatur secara hukum Islam. Bukan hukum adat lagi. Bukan hukum adat lagi. Oh. Oke. Di saat mereka berdua nih, Mak ya. Iya. Oke, belum ada keturunan tambilang maksudnya. basi. Iya, belum ada keturunan nih, Mak ya. Iya, baik sudah ada keturunan atau belum ada keturunan? Iya, maksudnya mungkin keturunan baru anak gitu ya, Mak ya, belum sampai Iya, 2 3. bisa anak nanti akan berlanjut Iya, status iya. yang ditanyakan Pak Pak Rijal Rizal tadi. tadi. Baik, silakan, Mak. Ya, ketika harato yang ditinggalkan oleh sepasang suami istri ini diwarisi oleh anak-anaknya, kebiasaan di Minangkabau dilanjutkan pengurusannya oleh atau pemakaiannya, pemanfaatannya oleh anak-anak perempuan Iya. Oke. Pak. dan tidak dibagi. Oh iya. Nah, saya sedang menghadapi kasus besar juga itu di Padang beberapa sekarang. Ketika warisan dari Tambilang inya bas. dan neneknya, kakek dan neneknya, hasil pencaharian kakek dan nenek ini sekarang akan dijual oleh Cucu. anak-anak perempuan, katanya itu kan warisan untuk kami yang perempuan, katanya. Saya menanyakan, ini yang mewariskan itu suku atau kakek Anda, kakek dan nenek Anda? Terungkaplah secara tertulis itu hasil pencaharian dari kakek dan nenek, bukan dari suku, bukan dari kaum. Maka itu harus diatur menurut hukum Islam. Iya. Pembagian hukum Islam sudah tahu kita, hak bagi laki-laki itu 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi setiap anak laki-laki itu, nah kebetulan laki-lakinya cuma 1 orang, yang perempuannya ada 5. Saya katakan, ini harta yang ada ini harus dibagi dulu menjadi 7. Oh kok jadi 7? Kami kan berenam, katanya. Tidak. Laki-laki itu dapat 2 bagian. Maka 2/7 bagi anak laki-laki, anak perempuan masing-masing 1/5. Itu hukum Islam. Yang berlima ini dapat 1/7, 1/7, 1/7, 1/7. Anak laki-laki dapat 2/7. Itu aturan Islam. Nah, akhirnya mereka bingung. Nggak jadilah, rugi kami. Kata mereka, ini harusnya kan untuk kami anak perempuan semua. Tidak, itu kalau dia harato tambilang ameh, kalau diwariskan oleh kaum. Nah, pertanyaan Pak Rijal tadi itu yang menarik. Ketika setelah beberapa generasi, pada generasi cucu, karena tanah itu kebetulan hanya dimanfaatkan oleh yang perempuan, yang laki-laki sudah menikah dengan keluarga lain, dan cucu-cucu mereka sekarang yang berebutan. Oh, ini kan tanah kita yang perempuan ini. Tanah pusako nenek, gitu ya, Mak ya? Pusako nenek katanya. Ke sana duduknya nih, tanah pusako nenek kami. Gitu ya, Mak ya? Oke. Nah, di sini yang harus ditelusuri, adakah kesepakatan tertulis tentang menyatakan ini diwariskan kepada anak-anak perempuan? Iya. Dan tidak bisa diwariskan, hanya bisa hibah. Dan hibah itu menurut hukum Islam ada batasnya juga, tidak boleh seluruhnya. Anak laki-laki juga harus mendapat bagian. Itu mungkin kita serahkan kepada peradilan agama untuk menjelaskannya. Jadi tidak bisa harta pusaka, warisan, pencaharian sepasang suami istri itu dialih statuskan menjadi pusako tambilang ameh, Pak Rijal. Atau pusako tinggi, Mak ya? Atau pusako tinggi. Walaupun itu terjadi beberapa tempat, saya katakan, Anda menzalimi saudara laki-laki Anda. Karena
dia lahir dalam keluarga ini dan bapak ibunya yang mewariskan itu, ada haknya. Walaupun setelah beberapa generasi setelah Walaupun sudah beberapa iya, generasi. iya, iya, Nah, ada eksepsinya, Bung Adit. Oke. Ketika eksepsi ini ditemukan, maka berubahlah statusnya jadi pusako Pusaka tambilang tinggi. aneh. Kapan? Nah, ketika, misalnya begini, Bung Adit. Hmm. Saya punya tanah 10 hektar Hmm. dengan istri saya, hasil pencaharian kami. Hmm. Lalu anak-anak kami, ada 2 perempuan, ada 3 laki-laki, mereka berunding, bersepakat. Kita bagi harta ini semua berdasarkan hukum Islam. Kemudian kami yang laki-laki menghibahkan semua bagian kami untuk saudara perempuan kami, sehingga ini menjadi pusako tinggi Oke. untuk kemenakan kami. Ya, ya, ya. Itu harus tertulis, semua laki-laki menghibahkan bahagiannya untuk saudara perempuannya. Oke. Maka itu statusnya menjadi pusako tinggi atau pusako tambilang ameh, sebagaimana yang ada dalam Undang Adat Minangkabau. Itu Pak Rijal. Dan itu harus tertulis, semua anak laki-laki yang mendapat haknya itu sudah menghibahkan hartanya, harta warisannya kepada saudara perempuannya. Maka untuk selanjutnya, tanah pusaka yang saya yang 10 hektar itu menjadi pusako tinggi mereka. Mereka ya, Mak ya? Iya, iya. Mereka. Para anak cucu. Hak atur oleh laki-laki, hak pakai oleh semua anak perempuan. Iya, 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 iya. Baik. Itu perubahan statusnya. Maka mereka kembali pinang ketampuannya ketika saudara laki-lakinya menghasilkan harato pusako untuk saudara perempuannya. Kita pindah sebentar mengadit supaya Iya. tidak terlepas. Begitulah nenek moyang orang Minangkabau di awal dulu mendirikan kaum. Mereka pergi Malaco, Manaruko, Malambang, Malatie, membuka lahan. Itu laki-laki dengan saudara-saudara perempuannya, dengan sumandonya membuka lahan. Kami buka lahan kau, dia cucu peluh kami, tapi untuk saudara perempuan kami dan anak-anak mereka. Kau kaum kemenakan kami. Ya, ya, ya. Jadi itulah Apa asal. statusnya seperti yang kita ceritakan tadi, ketika pusako itu dia jadikan milik bersama dengan saudara perempuannya untuk kelanjutan kemenakan-kemenakannya. Baik, baik. Itulah yang tambilang ameh. Itu asal muasal tanah pusako tinggi di Minangkabau berarti, Mak ya. Iya. Oke. Jadi bukan hasil pencarian satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan, hasil kerja orang bersaudara, laki-laki dan perempuan. Mereka berharap itu akan berkelanjutan untuk kemenakan-kemenakan mereka. Baik, baik. Nah, laki-laki di sana punya hak atur, perempuan punya hak guna pakai. Itulah asal tambilang ameh. Jadi bisakah di zaman modern ini dihasilkan tambilang ameh? Bisa sekali. Iya. Contoh yang kita ceritakan tadi. Betul, betul, betul. Itu dengan kato yang lebih jelas, nantasurenya. Nah, dan Tertulis. itu diatur dengan undang adat, ya, Mak ya. Undang Kato Pusako. Undang Kata Pusako. Namun ketika dia sudah beralih status dengan permufakatan menjadi pusako randah tadi, Iya. gimana, Mak? Apakah pengaturannya juga masih adat Kata Pusako atau Dia dengan pindah status. oh, berarti hukum Islamkah pengaturannya atau Hukum faraid. hukum faraid? Ya? Misalnya begini, Bung Adit. Ini misal, ketika kaum bersepakat menghibahkan 1 hektar tanah pada anak pisangnya. Bisa dibayangkan, saya kaum suku Koto nih. Ya, ya, ya. Lalu datang anak pisang saya dari Makassar. Bapaknya kemenakan saya. Bapaknya kebetulan meninggal. Ya. Anak pisang saya itu datang dalam keadaan butuh penghidupan. Kami bermufakat di kaum bahwa mereka diberi penghidupan sebagai anak pisang, anak dari saudara saya yang kebetulan meninggal di rantau seperti kisah Zainuddin itu dalam tenggelamnya kapal Panderwick. Iya. Harusnya dia punya tanah hibah dari bakonya. Iya, iya. Tanah hibah itu menjadi pusako randah dia.
Oke, baik. Dan itu diurus berdasarkan hukum faraid. Hukum faraid. Nah, Karena bako ini menyerahkan kepada anak pisang untuk mengobati hatinya, ini hibah. iya. Nah, hibah dari kaum itu berubah status jadi Pusako. milik dari anak pusako itu, anak pisang itu. Anak pisang itu. Baik, baik. Tidak boleh diganggu gugat. Saya masih punya anak pusako di depan tanah kami. Itu tidak boleh diganggu gugat oleh kaum. Saya marah tidak. Itu sudah diserahkan kepada anak pisang kita ketika bapaknya meninggal dan Anda harus ikhlas. Itu kesepakatan nenek moyang dan bukan tanah milik Anda. Itu tanah hasil cancang latih malaco dari nenek moyang diserahkan kepada keturunannya. Iya. Baik, baik. Baik, Begitu, Pak. Bung Adit. Iya. Jadi ada peralihan Iya, pusako iya. tambilang ameh menjadi tambilang basi. Ada saatnya tambilang basi bisa dialihkan menjadi Iya. tambilang ameh. Dan semuanya adalah dasar permufakatan, gitu lah ya, Mak ya. Nah itulah, Oke. itu baik. undang Undangnya. kata mau pakai. Ya, oke. Baik, Pak, menarik sekali, Pak, dan saya pikir masih banyak sih di kepala yang ingin kita keluarkan undang-undang kita soal pusako ini, tapi nanti kita akan lanjutkan, Pak ya, karena waktu kita sudah sampai. Oh di iya. ujung. Iya. Nggak sadar, Pak, udah 1 jam kita ngobrol pusako ini. Baik, kalau begitu. Ini belum kita lihat jenis-jenisnya ya, contoh-contohnya belum ya. Belum, Mak. Insya Allah minggu depan ya, Mak ya. Mama Amin, tetap sehat, insya Allah. ada waktu terus, kita akan lanjutkan terus, Mak ya. Baik, Amin. terima kasih lagi Pak Tangku dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum Pak Tangku. Waalaikumsalam. Iya. Baik, Dun Salam Perangga di mana berada. Sampai di sini acara KRFM Lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas dengarnya dan mohon maaf atas kekurangan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.